Uang yang banyak. Apakah kamu mau uang? Baik, aku kasih kamu. Ini lembur dan tunjanganmu. Pergi sana cewek. Datang lagi lain kali. Pekerjaan Ningxia juga sudah diselesaikan. Aku tidak akan datang bekerja setelah hari ini, kalau tidak ada hal yang tidak terduga. Semua prosedur akan selesai minggu ini. Buang. Apa? Buang semua barang ini. Pak Zhao, aku sudah taruh bubuk kopi. Taruh sesuai proporsi yang kamu suka. Tuang air panas sampai garis ini dan selesai. Ini proporsi minuman favoritmu.
Dokumen perusahaan sudah aku urutkan. Merah untuk kasus mendesak, kuning untuk dibahas. Hijau ide bagus. Tapi kamu akan bilang aku bodoh. Nyonya Ning, meskipun kamu punya cukup pengalaman kerja, tapi kami tetap. Aku menyesal menginformasikan. Tidak bisa mempekerjakan. Maaf. Terima kasih. Nyonya Ning, tolong tunggu. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku khawatir kamu harus ganti karir. Aku pikir tidak ada agen travel berani mempekerjakanmu. Kenapa? Paksa aku pergi. Sudah diberikan ke semua agen travel. Larangan dikeluarkan. Aku khawatir kamu di bidang ini. Tidak ada tempat untuk berdiri. Kami tidak punya pilihan. Jadi tolong mengerti. Terima kasih. Bagaimanapun untuk alasan apapun, dari sekarang kamu harus jauh darinya. Dan, harus lupa bahwa kamu adalah Red Bean. Janji padaku? Janji padaku? Baik, aku janji. Dan Kiao, Kenapa kamu di sini? dokter yang bilang ke aku kamu ada di sini. Kalau nggak keberatan jalan bareng aku bentar yuk. Oke. Maaf dan Kiao. Kenapa minta maaf ke aku? Xiao-Xia. Kamu harus percaya dia nggak bermaksud begitu. Jangan benci dia. Dia yang lakuin ini ke kamu. Kamu masih aja bela dia. Pokoknya, aku sama dia akan selalu jadi keluarga. Depan itu alma mater aku. Jalan bareng aku yuk. Hei, Mr. Zhao, penerbangan ke Hong Kong besok jam 3 sore. Master Lee sama aku akan jemput kamu pagi-pagi. Gimana setelah sampai di Hong Kong? Xiao Mei dari kantor akan jemput kamu. oke.
Telepon Ningxia. Kamu cari siapa? Aku cari Ningxia. Ningxia yang mana? Dia udah nggak tinggal di sini lagi. Apa? Udah pindah. Permisi. Mr. Zhao kasih aku kotaknya. Makasih. Mr. Zhao, ayo kita pergi. Oke. Setelah Mr. Zhao sampai di Hong Kong, Xiao Mei dari kantor akan jemput kamu. Langsung ketemu Mr. Jiang. Ami selalu yang jemput di bandara. Perlu diulang-ulang gak sih? Lucy. Ningxia lagi ngapain akhir-akhir ini? Kamu masih kontak sama dia nggak? Ningxia. Bukannya kalian semua yang pecat dia? Kenapa kamu nyari dia? Siapa yang pecat dia? Dia pergi tanpa pamit. Gimana sih kamu ngomong? Aku bos kamu, kamu masih mau kerja nggak? Oke, kalau gitu pecat aku juga. Pokoknya bos jahat seperti kamu. Saya juga sudah cukup. Ningxia memprovokasi kamu. Kamu tidak bisa membunuhnya seperti itu. Kamu sudah tahu dia sekarang. Bagaimana harimu? Kamu tidak memberinya jalan keluar. Dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Dia tidak punya sumber penghasilan. Dia tidak bisa membayar sewa dan diusir oleh tuan tanah. Dia hampir tidur di jalan, kamu tahu? Tidur di jalan. Di mana dia tinggal sekarang? Bagaimana saya tahu? Kamu menggertak wanita seperti ini. Kamu bukan pria. Diam. Di mana dia sekarang? Saya ingin melihatnya segera.
Apa kamu hanya ingin melihatnya meninggalkan saya dan pergi? Penderitaan hidup di bawah kekuasaan despotikmu. Bertengkar, pokoknya tinggalkan pesawat sekarang. Masih ada waktu. Master Li belok kanan di persimpangan depan kita. Lihatlah. Kami punya banyak di sini. Lihatlah, kami punya banyak proyek wisata di sini. Kamu bisa melihatnya. Tuan-tuan, datang dan lihat Hong Kong, Macau, dan Taiwan kami. Nona, datang dan lihat. Kami sedang di Jepang dan Korea Selatan, harga luar negeri yang sangat murah. Datang dan lihat. Lihatlah, kami punya banyak di sini. Bibi, lihatlah. Tidak perlu, ini liburan musim panas. Lihatlah. Oak Fire saya lihat. Halo, lihat ini. Saya pikir kamu punya banyak kesabaran. Membagikan selebaran setelah mengundurkan diri. Apa salahnya saya membagikan selebaran? Apa yang mengganggumu? Mengapa kamu tidak menjawab telepon saya? Mengapa saya harus mengangkat? Saya sudah mengundurkan diri. Ini tidak ada hubungannya dengan pengunduran diri. Apakah kamu tidak punya perasaan padaku? Kamu biarkan aku pergi. Tidak, kamu yang bilang. Kamu yang bilang. Lalu kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak mau bilang kamu Kamu biarkan yang bilang kenapa kamu bilang mau kamu yang menyelamatkanku. bilang. Kamu ngapain? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Bertahan. Aku bilang ya, jangan sampai aku melihatmu lagi. Aku pukul sekali. Ini antara aku dan Ningxia. Tidak ada hubungannya denganmu. Hak apa yang kamu punya untuk menghentikan? Kalian semua biarkan aku pergi. Kamu ngapain? Biarkan aku pergi. Xiao, maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membawa Tuan Zhao ke sini. Tuan Zhao, ayo kita pergi. Masih harus mengejar pesawat. Ayo pergi, ayo pergi. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Apa yang mau dilihat? Ayo kita berhenti posting. Panas sekali, ayo kita pulang. Xiao, ayo kita pulang. Non, silakan lihat. Lihat. Proyek perjalanan kami sangat bagus. Halo. Halo, lihat-lihat. Ayo lihat. Itu rute wisata. Ayo lihat, Pak. Penawaran spesial. Non, lihat-lihat. Tuan-tuan. Kamu yang memperkenalkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati kelaparan. Pekerjaan yang buruk sekali. Hari yang sangat panas ini bukan lagi headstroke. Dan Kiao, Ningxin kebetulan sekali. perusahaan mengirim saya untuk perjalanan bisnis ke Hong Kong. Anda, Ya. Penerbangan saya jam 3. kebetulan sekali kita berada di pesawat yang sama. Itu sangat nyaman. Ambil boarding pass saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Halo. Halo, ganti plat registrasi. Oke. Ini boarding pass Anda. Terima kasih. Ini. Ini milik Anda. Terima kasih. Ayo pergi. Bagus. Berjalan.
Minum air. Berikan. Apa yang dilihat? Tidak ada. Cukup cepat. Kita semua pergi ke Hong Kong bersama. Halo Pak, Halo. saya akan check-in Anda nanti. Ini kartu kamar Anda. Terima kasih di sebelah kiri. Kartu kamar Anda. Di sini. Terima kasih. Bersulang. Pak, 1. lewat sini. Terima kasih. Sebotol whisky terima kasih. Oke. Qin Hao adalah pacar saya. Jadi mari akhiri hubungan ini. Tidak. Tidak Anda berbohong kepada saya. Saya tidak berbohong kepada Anda. Ini saya. Anda sama sekali tidak mengerti saya. Apa kamu mau uang? Oke, aku kasih. Ini gaji lembur kamu. Dan subsidi. Pelayan. Halo. Sebotol lagi. Oke, tunggu sebentar. Kamu bilang kenapa kamu mau menyelamatkan aku? Katakan. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah meninggalkan perusahaanmu. Masih bergantung. Ini antara aku dan Ningxia. Tidak ada hubungannya denganmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikan? Kalian semua lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sebenarnya, orang yang banyak orang harapkan untuk diselamatkan. Sehat. Tidak, terima kasih. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu perlu berterima kasih untuk menyelamatkan nyawa? Siapa yang bilang ini? Aku sebenarnya dengar dari orang dari biro perjalanan. Biarkan saja. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan menyelamatkanmu.
Dan Kiao. Dan Kiao. Kenapa kamu minum sendirian? Hidupku adalah kesalahan. Hidupku berantakan. Tidak bisa bersama orang yang aku suka. Katakan padaku, kenapa aku datang ke dunia ini? Berhenti minum terlalu banyak. Sebenarnya semua orang akan menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Aku biasanya terlihat tersenyum. Juga banyak masalah. Hidup untuk. Apa kamu pura-pura bingung? Ningxia. Maaf. Kamu tahu aku mencintaimu. Kenapa? Minum kurang. Berhenti minum. Lupakan Xiao dan Kiao. Kamu sudah meninggalkan perusahaannya. Kamu juga memberikan identitas Hong Xiaodou kepada adikmu. Kamu pantas mendapatkan awal yang baru. Jangan sebut nama Zhao dan Kiao padaku. Kamu sendiri yang menyebutnya. Tidak lucu. Kamu harus menghitungnya. Aku rasa kamu tidak cocok dengan Xiao dan Kiao. Tidak cocok. Hitung sendiri. Kamu sudah mengenalnya begitu lama. Berapa kali kamu menangis? Haozi. Bisakah kamu mengerti? Sembunyikan perasaanmu. Sakitnya. Seberapa putus asa. Ketika aku jatuh cinta padanya, aku baru tahu. Aku baru tahu bahwa aku benar-benar mencintainya. Aku mencintai Mr. Treho. Aku juga mencintainya dalam kehidupan nyata. Aku pikir, aku bisa memahami hatinya. Tapi aku benar-benar tersesat hari ini. Ketika aku sangat sedih, dia malah berbicara tentang cinta dengan adikku. Lupakan dia. Kembali ke Xiao Xia yang aku kenal. Aku juga ingin. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah. Minum terlalu banyak.
Baiklah, aku sudah di rumah, mari tidur. Kacang merah. Jangan tinggalkan aku. Dan Kiao, apakah begitu penting bahwa aku adalah kacang merah? Ning Ning. Ning Xia. Ning Xia. Jangan tinggalkan aku. Tidak mau. Apa yang salah? Tidak apa-apa untuk mengeluarkannya. Bilang jangan minum. Biar aku gendong kamu. Naik sini. Kan sudah bilang jangan minum. Salahkan saja. Bangun. Ya Tuhan. Baiklah, Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? baru kemarin dan kamu sudah lupa. Menjadi pria tidak boleh tidak bertanggung jawab. Ini teh, ini kopi. Aku tidak tahu kamu mau minum apa, pilih saja. Hidup tidak mudah. Tidak perlu mencari pengertian dan persetujuan orang lain dalam segala hal. Jalani hidupmu dengan tenang. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Setiap langkah hari ini membayar untuk setiap pilihan sebelumnya. Halo, Apakah ini Nona Ningxia? ya ini saya. Saya Bapak Jiang dari Biro Perjalanan Dunia. Sekarang saya secara resmi memberitahu Anda. Anda diterima.
Benarkah? Silakan lapor ke perusahaan besok. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Menurut Bapak Xiao, semua sudah selesai. Saya bisa pastikan Ning Xia benar-benar mampu memenuhi syarat untuk posisi ini. Kami yakin dia sangat baik dalam wawancara. Kalau bukan karena larangan yang Anda keluarkan, kami sudah mempekerjakannya. Hanya kesalahpahaman. Saya harap kita bisa bekerja sama di masa depan. Saya menantikan. Menantikan, terima kasih. Hati-hati di jalan. Telepon. Saya Pak. Mikyu. Sedang apa? Ziyu, aku bisa bilang padamu. Apapun yang terjadi di masa depan, kau tidak boleh macam-macam dengannya lagi. Sebenarnya aku juga sangat kesal dengannya. Hei, Xiao Yuan, apa yang salah? ayo bantu aku. Miss Mi, aku sibuk sekarang. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. San Beifang. Dia ada di rumahku sekarang. Siapa? San Beifang. Aku mencari dia. Oke, aku akan segera pergi. Istri-istri. Apa yang salah? Aku Kellyur sebentar. Kenapa kamu keluar lagi? Bagaimana kamu berjanji padaku tadi? Bukankah kamu bilang tidak akan menghubunginya lagi? Di mana San Beifang itu? Apakah aku mencari dia? Apa yang dia lakukan pada kakakku waktu itu? Baiklah, kalau begitu kamu harus hati-hati. Jangan khawatir. Aku pergi. Baik, pergi. Aku beritahu kamu, kamu 2 hari ini. Biarkan aku yang mengurus semua kekacauan ini, oke? Atau aku akan membuang semuanya untukmu. Kamu yang seharusnya pergi. Kamu sudah menandatangani perjanjian kan? Rumah ini sekarang milikku. Pergi sana. San Beifang, Xiao Yuan, kamu di sini. apa yang kamu teriakkan padaku? Pacar kecil ada di sini. Bersihkan mulutmu. Bagaimana kalau kamu ingin menjadi pacar kecil? Baiklah. Benar, jangan ikut campur urusan kami. Apa kamu bicara bahasa manusia? Kamu seorang pria besar. Mengintimidasi seorang gadis begitu banyak. Bagaimana aku mengintimidasi dia? Jelas tertulis dalam perjanjian ini. Hak milik rumah ini sekarang. Itu dari San Beifangku. Dan aku putus dengan dia. Dia pindah sekarang ya. Enggak, Xiao Yuan. Dia maksa aku tanda tangan perjanjian ini sebelum tunangan. Waktu itu dia manis mulut tiap hari. Bilang bakal jagain aku baik-baik. Suruh aku kasih semua harta ke dia. Aku bodoh banget. Tapi kan kamu tetap tanda tangan. Makanya aku kasih tahu sekarang. Pergi sana dari sini sekarang juga. Tahu nggak sih? San Beifeng. Kamulah yang dorong kakak kedua aku jatuh dari tangga. Aku belum selesai ngurus ini sama kamu kan? Apa? Hari ini aku bakal hitung semua hutang lama dan baru sama kamu. Berhenti mukul. Jangan mukul. Kiyu. Aku lawan kamu. Kamu berdarah. Siapa di antara kalian berdua yang duluan gerak? Dia yang duluan gerak. Aku coba ngomong baik-baik sama dia. Datang dan kasih aku pukulan. Apa yang dia bilang benar? Pak polisi. Kenapa nggak tanya aku kenapa aku mukul dia?
Dia dorong kakak kedua aku jatuh dari tangga. Kakak kedua aku cedera dan dirawat di rumah sakit. Aku mukul dia pelan-pelan. Kan bukan mata kamu yang lihat. Ning Xia jatuh sendiri waktu itu. Ada saksi nggak? Ada bukti nggak? Kalau nggak bisa buktiin aku bakal lapor kamu fitnah. Masalah nggak? Manusia nggak sih kamu? Nggak cuma dorong kakak kedua aku jatuh dari tangga. Kamunya masih ngehuni rumah Mikiyu. Kamunya sampah aku bilang. Itu urusan aku sama mantan pacar aku. Ada hubungannya sama kamu apa? Lagian kita ada perjanjian. Sekarang kan masyarakat hukum. Polisi rakyat untuk rakyat. Benarkan Pak Polisi? Maksud kamu bilang gitu? Manusia nggak sih kamu manusia nggak sih? Siapa sampah siapa nggak manusia? Kamu sampah. Bisa bicara mau bicara. Berhenti. Ini kantor polisi. Bukan kamu sembarangan. Tempat berisik. Bagaimana kita masih bisa bertarung? Mulai sekarang, beri aku cerita yang baik dan jujur. Kamu bicara dulu. Kiyu. Xiao Yuan. Xiao Yuan, kamu baik-baik saja. Kamu tidak perlu menungguiku semalaman di gerbang kantor polisi. Kamu sangat bodoh. Kenapa kamu memberinya rumah? Xiao Yuan, aku tidak bisa membiarkanmu dikurung di tempat seperti ini. Bahkan tidak untuk 1 jam. Ketika aku memikirkanmu dikurung di sini, aku merasa tidak enak. Beri saja dia rumah. Sudah selesai. Aku bermain San Beifang. Itu karena kakak keduaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu memberinya rumah. Tidakkah kamu akan membuatnya berhasil? Bagaimanapun hanya sebuah rumah, tidak bernilai banyak. Tapi yang lebih penting aku sekarang tahu. Apa yang paling penting bagiku? Bukan Kiyu. Jangan bicara. Oke. Ayo pergi dari sini. Xiao De. Halo Nona. Apakah Ziyu pulang tadi malam? Tidak ada apa. Dia tidak pulang semalaman. Aku tidak bisa menghubungi telepon lagi. Aku sangat khawatir sekarang. Jangan khawatir. Dia pria dewasa. Pasti baik-baik saja. Bisa kamu tunggu sebentar lagi? Oke, tahu. Nona, maaf mengganggumu. Baiklah. Beritahu saya begitu ada kabar. Oh, begitu. Bukannya saya yang tidak pulang semalaman. Saya khawatir istri saya cemas. Anda juga pulanglah lebih awal. Saya duluan ya. Xiao Yuan, tunggu sebentar. Anda putar kepala ke belakang. Tidak. Saya akan pulang dan tempel sendiri. Putar ke belakang. Tidak apa-apa, saya bisa sendiri. Saya akan tempelkan untuk Anda. Sabarlah. Maaf. Ini salah saya. Menyakiti Anda. Tidak, APA. Kalau begitu saya duluan ya. Ning Ziyu. Tidak pulang semalaman. Bersama si Jalang ini. Anda bawa saya keluar seperti ini. Bermain-main dengan wanita lain. Istri, dengarkan saya jelaskan. Jangan sentuh saya. Dan Anda Mikiyu. Saya benar-benar kehilangan akal. Saya berusaha keras merayu keluarga Ziyu sepanjang hari. Kenapa anjingnya hilang? Tidak lama kemudian anjingnya ketemu. Kali ini San Beifang lagi. Kenapa Anda selalu mengganggu hidup kami? Xiao De. Anda salah paham. Istri, dengarkan saya jelaskan. Jangan merah. Anda memperlakukan Anda dengan buruk. Ini juga tidak baik untuk anak-anak. Coba Anda kenapa saya pergi kali ini? Saya hanya karena San Beifang itu. Bajingan itu. Saya harus membela kakak kedua saya dan melampiaskan amarah padanya. Saya pukul San Beifang itu keras-keras. Polisi datang. Bawa kami ke kantor polisi. Mengurung kami semalaman karena berkelahi. Kantor polisi. Apakah luka di wajah Anda tidak apa-apa? Saya baik-baik saja, istri. Aku tahu kamu peduli padaku, tapi aku baik-baik saja. Aku sudah memberikan pelajaran keras pada San Beifang yang berharga. Memukulinya di mana-mana sampai mencari gigi. Jangan marah. Nonmi, aku mohon padamu. Jangan ganggu Ziyu lagi. Oke. Xiao De, Xiao Yuan.
Sekarang aku hanya punya kalian berdua sebagai teman. Istri. Baiklah. Ning Ziyu, kamu bisa memikirkannya. Kalau ada sesuatu terjadi nanti, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Istri Xiao De. Istri. Xiao Yuan, nanti aku jelaskan padamu. Maaf, aku harus pergi dulu. Istri. Apa yang kamu lakukan, istri? Istri, kamu salah paham. Aku dan Miki Yu benar-benar tidak ada hubungannya dengan istri. Dengarkan aku menjelaskan. Aku dan Miki Yu benar-benar tidak ada masalah. Apakah kamu hamil sekarang? Hati-hati, kamu harus. Lepaskan. Istri, tolong dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar baik-baik saja. Kembali dan jelaskan. Aku pergi ke tempat Rongrong. Istri kamu. Apa yang kamu lakukan? Istri. Ningxia. Aku datang menemui kamu hari ini hanya untuk bertanya satu hal. Tanya saja. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu adalah penyelamatku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Mengapa kamu di sini dengan pakaian ini? Kaosku. Apapun yang terjadi, aku sudah mencuci pakaian ini. Apakah kamu masih ingin menyembunyikan? Ini bukan pakaian khusus. Ini bukan kustomisasi canggih. Bukankah semuanya panjangnya sama? Mengapa menyangkal? Apa yang aku sangkal? Aku ingat semua yang kau katakan padaku. Kau jatuh seperti itu, apa yang kau ingat? Bagaimana kau tahu aku tertabrak? Aku tidak mengatakan itu tadi. Ya, aku menyelamatkan. Lalu apa? Mengapa kau tidak memberitahuku? Mengapa aku harus memberitahumu? Awalnya aku menyelamatkanmu karena aku tidak menginginkan imbalan apapun. Sebetulnya ketika aku melamar pekerjaan di perusahaan itu, aku mengenalimu. Hanya aku tidak ingin mengatakan, karena aku tidak ingin karena dan mendapatkan perawatan khusus. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membuktikan diriku. Tapi, ini adalah takdir yang tidak bisa dipahami antara kita berdua. Kita seharusnya memulai dengan baik. Mulai apa? Ningxia, aku mencintaimu. Lalu apa? Tidakkah kau memiliki perasaan untukku? Sama sekali tidak. Apakah kau benar-benar percaya? Kita sebelumnya dalam hubungan palsu. Menonton matahari terbit, menonton matahari terbenam. Apakah ini palsu? Mr. Zhao berhenti menaruh uang di wajahmu. Pada saat itu aku menyelamatkanmu karena insting, bukan karena perasaan. Bahkan anjing akan menyelamatkan dalam situasi itu, apalagi manusia. Mengapa kau mengatakan kata-kata yang menyakitkanku? Zhao dan Qiao. Beberapa hal terlewatkan. Tidak mungkin memutar kembali waktu. Perasaan tidak diasumsikan. Bukankah kau pacar saudariku sekarang? Ketika kau di Hong Kong, bukankah itu manis? Karena kau bersama saudariku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan mengecewakannya. Itu hanya hayalanmu. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang kupikirkan? Aku bahkan tidak ingin tahu. Kamu bisa melarikan diri dariku. Tapi kamu tidak bisa melarikan diri dari hatimu. Aku sekarang menyukai Qin Hao. Cari tahu sendiri. Bangun. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi?
Mr. Zhao, tunggu sebentar. Dokter yang sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada apa Mr. Zhao? Aku punya pasien di sini. Jangan ganggu aku. Aku sedang kesal sekarang. Kamu tidak hanya bersama Ning Xin. Apakah kamu sudah kembali dari Hong Kong dengan manis? Dia sudah mengetahui keberadaanmu. Beritahu dunia. Apa? Sudahkah kamu memeriksa lingkaran temannya? Malam yang memabukkan di musim semi. Alkohol tidak memabukkan semua orang mabuk. Ini luar biasa. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bukankah ini kamu hari ini? Apa tujuan datang ke sini? Ingat kecelakaan mobil itu, penyelamat yang selalu kucari. Ketemu. Jadi dia selalu di sampingku. Aku hanya tidak menyadarinya. Siapa? Ning Xia. Ning Xia. Kenapa dia tidak memberitahumu? Karena dia tidak ingin terima kasihku. Gadis Ning Xia. Karakternya tidak ada yang bisa dikatakan. Hari-hari ini, aku jelas merasakan perasaannya padaku. Kenapa dia menyangkal? Kenapa dia menyembunyikan dirinya? Dia bilang itu semua tentang uangku. Dia menyelamatkanku tapi menyembunyikan identitasnya. Kenapa? Dan Kiao berhenti memikirkannya. Masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Selain itu, kamu sudah memutuskan sekarang, bersama dengan Ning Xin. Bukannya kamu tidak tahu hubungan mereka. Jika kamu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk Ning Xia, maka biarkan dia pergi. Jangan mengikat keduanya. Hei, Pulang untuk makan malam nanti. oke. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat. Tapi dia tetap ibumu yang sebenarnya. Darah lebih kental dari air. Cinta keluarga bukanlah pilihan. Pulanglah lebih sering. Jangan melakukan hal yang akan kamu sesali nanti. Ada kabar tentang keberadaan ayahku. Teman-teman polisi sudah mencarinya. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu kamu begitu ada kabar. Oke, terima kasih. Sekretaris Wang. Ketua mengundangmu ke rumahnya untuk makan malam-malam ini. Benarkah? Bersiaplah. Ning Xin. Kembali dan Kiao. Kenapa kamu ada di rumahku? Ketua yang mengundangku ke rumahmu untuk makan malam. Kenapa ibuku mengundangmu makan malam? Aku bisa mengundang siapa saja yang aku mau. Masuklah. Silakan. Ning Xin. Duduk saja dan jangan pedulikan ini. Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk memberitahuku? Pastinya ada sesuatu yang terjadi. Bisakah kamu kembali? Aku bilang aku hanya punya 10 menit. Hidangannya sudah disajikan. Tidak ada yang boleh pergi sampai selesai makan. Datanglah ke Ning Xin. Makan lebih banyak udang. Gadis-gadis makan lebih banyak udang. Makan lebih banyak. Tinggi protein dan kalsium. Terima kasih ketua. Apa kabar? Semoga perjalananmu ke Hong Kong kali ini menyenangkan. Aku meminta Ning Xin untuk pergi ke Hong Kong. Peluang yang diciptakan untukmu. Lumayan kan? Ibu sudah mengetahuinya.
Karena ini pacar yang kamu temukan sendiri, maka aku mendukungmu. Aku tidak akan ikut campur di masa depan, dan aku benar-benar tidak ingin. Karena kehidupan cintamu membuat hubungan kita semakin buruk. Aku harap kamu segera menikah dan kembali membantuku. Ternyata semua ini sengaja kamu atur. Kalau tidak menurutmu apa? Menurutmu dengan kualifikasi Ningsin, bisakah dia pergi ke Hong Kong untuk rapat? Terus bilang tidak mau ikut campur. Apa yang kamu lakukan? Harusnya kamu berterima kasih padaku. Bukan ini yang kamu inginkan. Bukankah kamu bilang padaku di kantor itu? Apakah dia pacarmu? Kalau begitu kamu bilang padaku, apa yang harus aku lakukan untuk memuaskanmu? Jangan khawatirkan urusanku. Aku tidak perlu kamu repot-repot saat mencari pacar. Buat banyak pengaturan sengaja. Dulu karena takut perusahaan digabung melawan Sulu. Sekarang Ningsin tidak punya latar belakang, atau demi keuntungan perusahaan. Datang ke sini. Apa yang kamu coba lakukan? Dan Kiao, ada apa denganmu hari ini? Tidak ada bagaimana kamu bisa datang ke rumahku. Ibumu memintaku untuk berkunjung. Apa yang bisa aku lakukan? Itu untuk mengganggu ibuku. Baru saja bilang kamu pacarku. Jadi ibuku pasti salah paham. Jangan repot-repot. Dan Kiao, kamu harus jelas. Ibumu adalah ketuaku. Aku tidak punya pilihan lain. Ningsin, maaf. Aku tidak pernah menyukaimu. Tidak mungkin antara kita. Jangan buang waktumu. Tapi sikap saya terhadapmu selalu sangat serius. Ya? Kita punya minat yang berbeda. Saya suka hal yang berbeda. Saya tidak punya pilihan. Tahu apa yang kamu pikirkan sepanjang waktu. Tapi apapun yang kamu lakukan, saya bisa mendukungmu tanpa syarat. Apakah itu tidak cukup baik? Saya tidak butuh dukunganmu sama sekali. Saya hanya ingin wanita yang saya cintai. Zhao dan Kiao. Apakah kamu mulai sampai selesai tidak pernah menyukaiku sedikit pun? Tidak sedikit pun emosi. Hubungan antara dua orang. Tidak sedikit kasih sayang sudah cukup. Sejak awal yang salah, seharusnya berakhir. Jika kamu merasa tersinggung, saya bisa menggantinya untukmu. Zhao dan Kiao. Saya tidak menyangka kamu bisa melupakan begitu cepat semua yang terjadi di Hong Kong. Apakah kamu benar-benar bisa begitu tidak bertanggung jawab? Kompensasi? Apakah di matamu semuanya bisa dikompensasi dengan uang? Maka saya katakan padamu, saya Ningsin bukan orang yang rendah seperti itu. Ketua, terima kasih atas keramahanmu hari ini. Saya pergi dulu. Maaf? Ningsin adalah tamu saya. Hak apa yang kamu miliki untuk mengusirnya? Apakah kamu menyukainya atau tidak? Menyukai apa yang salah? Karena kamu menyukainya. Mengapa kamu melakukan ini padanya? Saya katakan padamu, Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak mengizinkan kamu menjadi seorang pria seperti ayahmu. Apa yang terjadi dengan ayahku?